judulnya itu sebenarnya ekspedisi 30 gunung 30 juz. 30 juz. Nah, apa sih 30 juz itu? Jadi ke salah satu gunung di Indonesia, naik gunung, terus gue baca Quran, satu juz untuk satu gunung. Nah, kalau punya nazar seperti itu menurut gue nazar yang cukup berat ya. 30 gunung, satu gunung, satu juz. Nggak ada nazar? Ada sih. Apa? Boleh tahu nggak? Apa ya? Emang lo ada nazar? Oh. Sih tanda-tandanya kalau ada harimau di sebuah hutan itu, apakah ada bekas apanya, bekas cakar-cakaran, kita bisa ngeliat dari mananya. Tapi gimana kalau yang naik gunung itu ketemu harimau, tapi suaranya habis kayak gua, udah gitu gua encok. Iya bangsa. Gimana itu? Kayaknya empuk banget nih. Berarti lu membantu untuk rantai makanan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, assalamualaikum. Sorry sobat garasi. Kita ketemu lagi di sini di Ide Garasi. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama bintang tamu kita. Iya. Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah kedatangan Manjoy, kedatangan Azof Rangga. Udah manjoy. Udah ya. Kedatangan Mas Awe yang datang dua kali di sini Mas Awe. Dua. Gimana Mas Awe? Mas Awe? Pasan udah salaman tadi. Udah. Lu nggak salah. Ini kedua kali Mas Awe kesini. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Awe. Karena waktu itu kalau nggak salah kita sempat spill nggak sih terakhir ketemu Mas Awe? Mas Awe itu punya yang namanya cita-cita ya apa? Nazar. Sebuah tujuan misi. Oke. Ya. Pernah ngomong kan sebelum ini kan, pengen ke 30 gunung dan di setiap gunungnya akan dibacakan satu juz. Ya. Apakah itu sudah terlaksana sampai detik ini, Mas Awe sebenarnya? Oke, sudah. Kalau misalkan misi ya tadi. Jadi judulnya itu sebenarnya ekspedisi 30 gunung 30 juz. 30 juz. Nah, apa sih 30 juz itu? Jadi ke salah satu gunung di Indonesia, naik gunung, terus gue baca Quran, satu juz untuk satu gunung. Nah, pembacaannya nggak mesti di puncak, tapi misalkan di camp area, terus pada saat gue break segala macam, jadi nyicil. Kalau misalkan di puncak, biasanya kalau misalkan bacanya belum terlalu lancar banget, kan agak butuh waktu lama, bisa sekitar 2 jam mungkin satu juz. Jadi gue cicil. Perjalanan misalnya naik gunungnya 2 hari ya, selama 2 hari itu gue cicil. Itu sendiri? Itu sendiri. Baca sendiri, cuman ada di juz 1 di beberapa gunung itu ada ya teman-teman yang kebetulan ikut naik gunung, mereka pengen ikutan gitu. Mas, gue baca dong surat ini, Mas, gue baca dong surat ini, ya nggak apa-apa, bagi-bagi. Oh gitu. Jadi ada kemudian beberapa juz yang teman-teman yang lain juga pada ikut. Tuh. Berarti nggak harus lo yang baca? Nggak mesti harus. Gue tetap baca, cuman kalau mereka mau ikutan ya tetap baca juga. Jadi berarti misalkan gue baca juz 3, ya gue baca juz 3, teman-teman ada yang mau ikut ya, apa baca juga juz 3. Oh. Jadi gue kira tadi kayak nyambung itu loh, lu udah di ayat berapa sampai ayat berapa. Pernah di pesantren nih. Kayak gitu ya dulu ya. Oh, ntar gue lanjutin ini ayat sekian nih. Iya, dulu gitu. Ya sebenarnya kan itu kan nazar pribadi. Iya. Jadi ya secara tidak langsung ya guanya sendiri juga harus selesaiin gitu. Oh iya. Itu sih poinnya itu. Kalau mereka mau ikutan ya nggak apa-apa gitu. Kan baik juga kan. Apa sih yang melandasi lo untuk punya nazar seperti itu? Nazar lo kan? Nazar. Lo bilang tadi, kenapa lo punya nazar seperti itu? Itu menurut gue nazar yang cukup berat ya. 30 gunung, satu gunung, satu juz gitu. Buat lu berat ya? Hah? Oh berat, buat gue berat. Berat sih. Sangat berat itu. Satu aja belum tentu beres sih kadang-kadang gitu. Iya, benar-benar. Jadi nazar itu muncul ide itu atau pemikiran itu Saat di tahun nazar itu muncul saat Rizky. Gue udah tau sih pasti. Bener kan? Aduh. Jadi idenya tahun 2016, waktu itu gue masih jadi buru jadi karyawan gue. Terus sholat Jumat. Sholat Jumat tuh si khotib ceramah kan, ceramah. Jadi khotib itu dia kerja di Jakarta Pusat, sama gue satu kantor. Dia tinggal di Bogor. Jadi setiap pagi dia tuh cerita. Dia tuh selalu nonton YouTube segala macem dalam perjalanan keretanya dia gitu. Jadi dari Bogor ke Jakarta tuh sekitar 1,5 jam. Dia nonton video sambil berdiri. Video apa itu? Apapun gitu kan, video apapun, film, entah itu apa. Nah, terus dia iseng ngelihat sebelahnya. Ngelihat sebelahnya tuh lagi baca Quran di handphone. Oke. Terus kata dia, wah kenapa gue nggak ikutin gitu kan. Iya. Dia bercerita nih pada saat ceramah Jumat.
Terus akhirnya dia coba, mulai besoknya dia baca Quran lewat Al-Quran kan lewat handphone gitu kan. Dia nggak selesai 1 juz dari Bogor Jakarta, nggak selesai 1 juz. Cuman setiap hari dia lakukan lama-lama bisa 1 juz. Bahkan dia bisa nyampe 2 juz per hari. Dan jalan bertahun-tahun ternyata beliau. Akhirnya sampai jadi salah satu pengurus DKM di masjid kantor gua. Beliau akhirnya sampai jadi imam segala macam. Dan akhirnya dia berpikir ternyata membaca Quran itu tidak melulu harus duduk di masjid atau dilanggar atau di musola, bisa dilakukan di mana aja. Dilakukan dimanapun. Terus pesannya dia tuh simpel. Kita tuh baca Quran kayak yang menurut dia bilang tuh sebelahnya itu walaupun dia baca Quran dengan diam-diam, terus ada tetangganya atau sebelahnya itu ngelihat, akhirnya pengen sesuatu yang baik itu pengen diikutin sama dia. Secara tidak langsung tuh si orang yang tadi baca Quran berdakwah kan, menyampaikan sesuatu yang baik walaupun tidak secara langsung. Betul. Tapi lakukanlah apapun yang kamu suka lakukan, tapi sebisa mungkin kamu sampaikan juga sesuatu yang baik walaupun itu sedikit. Gitu. Jadi gue berpikir, gue sukanya naik gunung, kenapa gue nggak coba baca Quran aja ya, kayak gitu sih basicnya. Akhirnya tercetuslah itu. 2016 gue baru bisa jalan tuh di 2021. Prosesnya lama karena 30 gunung yang gue targetin tuh se-Indonesia. Gue ngitung duitnya tuh lumayan gede banget kebutuhan segala macem, dan cari sponsor kalau yang berbau-bau agama itu agak susah. Oh iya? Bukannya lebih gampang? Susah. Oh ya? Lebih susah. Kalau untuk komersial tuh agak susah. Kalau sponsor kan lebih identiknya, kalau misalkan gue kasih lo, benefitnya apa buat gue? Oke, iklan. Nah, sedangkan Iya. gue membawakan sebuah satu misi yang mungkin juga bisa dibilang misi agama ya agak-agak susah. Sempet juga mau kerjasama sama Kementerian Pariwisata di tahun 2020 itu, cuman harus hilang tagline 30 juznya harus dibuang. Kenapa? Karena ya basicnya itu mengarah ke satu agama. Jadi ngerti, maunya 30 ekspedisi 30 summit gitu. Jadi gua naik gunung, gua eksplorasi aja gitu. Jadi ibaratnya Qurannya udahlah buat lo aja, nggak usah digeming-gemingin. Tapi itu pun nggak terjadi, kerjasama nggak terjadi. Akhirnya gua coba jalan sendiri. Kenapa gue bisa jalan? Belakangan gue punya channel YouTube nih, dan channel YouTube gue masalah tentang gunung segala macam. Nah akhirnya gue coba sisihin uang gue sedikit itu buat modal gue jalan lagi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah bisa jalan gitu. Dimulai di Desember tahun lalu lah gue mulai jalan. Mulainya Rinjani tuh, mulai Rinjani. Nah, cuman bertepatan dengan COVID, jadi Jawa Timur tuh sempat gue lost karena tutup, gunungnya tutup semua. Akhirnya gue mulai Jawa Tengah lagi. Jabar juga sebagian banyak yang tutup. Gue cuman dapat 2 gunung di Jabar. Akhirnya berangkat di Juni tuh lanjut ke Sumatera. Yang terakhir kita ketemu ya? Ya, sebelum kita- berangkat. Sebelum berangkat di Juni tanggal 26 Sumatera. Jadi Lombok Jawa itu gue sudah habisin 9 juz. Nah, terus masuk ke Lampung itu gue juz 10 sampai ke juz 15. Juz 9 sampai juz 15. Jadi Lampung, Lubuk Linggau, Jambi, Sumatera Barat, terus Aceh. Gitu baru pulang. Gue 92 hari. Setengah jalan nih, dari 15. Jadi udah setengah jalan, begitu pulang rencananya break 1 bulan di sini, terus gue jalan lagi. Tapi ternyata begitu pulang, kebetulan pas gue punya orang tua, punya bokap sakit, jadi nggak bisa gue tinggal. Ya sekarang gue ngurusin bokap dulu. Tapi keren Mas Awe, gue setuju banget sama lo, kayak lo tetap mengaitkan antara dunia dan akhirat itu. Gue senang banget orang kayak gitu. Karena Terlalu berat. Iya, karena ada juga yang bilang kalau lo pasti kalian pernah denger lah, dunia terus di tangan, tapi yang di hati tetap akhirat gitu loh. Jadi kayak lo tuh dunia lo suka yang namanya naik gunung, dunia, tapi dia akhirnya tetap akhirat gitu. Tetap masih di tempat lo hobi lo masih membacakan Al-Quran satu juz di tiap gunung itu gitu. Itu harus dicontoh sih sama kalian semua guys. Kalian suka apa, hobi apa, kalau bisa kalian mengaitkan itu dengan dunia dengan akhirat tujuannya. Kalian bekerja tujuannya untuk akhirat. Seperti Ya, kalau di Warzone bisa. apa? Kalau lagi Bisa kan takbir kita tiap turun. Gulak. Allahu Akbar. Oh ya, bisa ya. Iya. Jalan sambil baca. Oh bisa men, kita Allah aja ngomongnya kayak
ceramah di situ tuh. Boleh. Ngomongnya. Jadi apapun itu kalau bisa Gua nggak tahu. kaitkan dengan akhirat apapun itu. Kalian mau lagi tadi di mana? Di kereta baca Quran, daripada kalian baca-baca zodiak atau baca Quran lebih mantap. Iya, jadi kan sebenarnya basicnya gini. Kalau pengen berbuat sesuatu, dakwah lah bicaranya. Semua orang kan punya hak untuk berdakwah. Tapi semua orang juga nggak punya kapasitas yang sama, yang mumpuni gitu kan untuk berdakwah. Jadi dakwah yang baik itu apa sih sebetulnya? Ya sebetulnya apa yang simpel yang kita lakukan juga yang baik, itu yang bisa kita share. Gitu. Apapun itu nggak mesti baca Quran kok sebetulnya. Iya. Apapun itu berbuat Benar. baik kan salah satu bentuk dakwah juga. Bener. Jadi nggak usah pikir gua harus baca Quran juga. Enggak. Cuman ini aja kebetulan pas terucap. Nah tapi pada saat ucapan itu nongol, gua ada rezeki sedikit, terus supporting dari subscriber, akhirnya berkembang nih, bro. Berkembang itu selama perjalanan itu nggak cuman baca Quran jadinya, bro. Jadi ada juga kayak model donasi, ada juga kayak model renovasi kecil madrasah, musola, pesantren bahkan gitu. Masya Allah. Sudah bahkan bangun musola. Ya, kalau ada rezeki nih, pas ada rezeki bisa bantu bangun musola. Lagi nggak punya duit, pas nemu di pelosok nih, kalau di selama perjalanan pelosok, kebetulan gue naik motor kok. Gue tuh naik motor, jadi keliling sampai ke Aceh gue naik motor. Sendiri tuh ya? Sendiri, jadi berangkat sih ke Aceh sampai Jambi berdua. Cuman motor temen tuh berkendala. Akhirnya balik ke Bekasi, gue lanjutin sendiri. Ketemu temen lagi di Pasaman Barat. Di Sumatera Barat tuh di Pasaman Barat ketemu lagi, sama dia lanjutin berdua sampai sebelum Pekanbaru. Motornya masalah lagi, sasisnya patah. Waduh. Jadi sampai Pekanbaru dia cabut lagi naik pesawat, motor dipaketin, gue lanjut sendiri lagi gitu. Jadi pada saat gue nemuin musola misalkan, kalau masjid sih udah pasti banyak dananya lah ya. Kadang-kadang musola atau langgar-langgar kecil yang di kampung itu jauh dari pantauan pemerintah segala macam. Bahkan secara apa ya, fisik bangunan ya temboknya udah nggak kusam, kadang karpet atau sajadahnya juga bau atau Nggak kotor, terurus udah ya. nggak terurus. Jadi ya paling itu yang bisa gue bantu. Misalkan saat itu gue punya duit nih 300.000, cukup nih buat beli cat, ya gue izin biasanya ke marbot atau RT setempat, Pak boleh nggak saya ngecat? Kalau boleh saya mau beli cat, ngecat. Oh nggak apa-apa ya, dicat. Cuman pada saat gue mampir satu musola, gue pun nggak punya uang buat beli cat gitu kan. Kadang-kadang gue bisa nih beli cat, cuman gue mikirin buat bensin sama makan gue kan gitu kan. Karena cuman karpetnya kotor gitu, ya gue izin nyuci. Biasanya gue stay 2-3 hari di situ buat nyuci karpet segala macam, sajadah sampai kering lagi, gue susun lagi baru gue tinggal. Pokoknya apapun bisa dilakukan ya untuk Apapun bisa untuk dilakukan. membersihkan rumah Allah. Iya, jadi basicnya gini, mampu guanya itu gitu. Iya. Mampu gue saat itu harapan gue sih, kalaupun ada yang lihat itu mungkin lebih mampu dari gue, bisa jadi dia gue pengen kayak dia dan bisa Tergerak melakukan lebih hatinya. besar. Iya, benar-benar. Artinya kan gini tuh, misalkan Mungkin sebenarnya banyak kali, tapi pada nggak tahu aja masalahnya. yes, jadi Iya nggak sih? betul, hal-hal kayak gitu kan memang tidak terekspos. Hal itu tidak terekspos, termasuk gue pun hampir tidak mau ekspos hal-hal kayak gitu, kecuali ada subscriber atau donatur yang, Mas aku mau nyumbang dong untuk renovasi sana, baru gue update di YouTube, gue update di Instagram, karena ada uang orang yang masuk ke situ. Tapi ada itu? Ada. Dari subscriber itu? Banyak. Banyak pasti. Banyak. Banyak orang baik kok sebenarnya. Banyak orang baik yang mau bantu. Saya nyumbang, bahkan gue ketemu namanya Pak Filius Chandra, dia salah satu rektor juga, pemilik rumah sakit juga di Jambi. Dia tahu konten gue kayak gini, kerjaan gue kayak gini, dia akhirnya manggil gue buat ngobrol segala macem. Dia mau ngawinin proyeknya gue sama proyeknya dia. Dia tuh ada proyek bagi-bagi Al-Quran gitu. Oke. Bagi-bagi Al-Quran ke pelosok segala macam. Akhirnya dikawinin tuh sama program gue. Jadi program gue renovasi madrasah, musola segala macam. Nah pada saat di satu madrasah musola itu mereka butuh Quran, gue telepon dia, Pak, Al-Quran di sini butuh Al-Quran sekian banyak. Nanti beliau yang kirim. Boleh. Pak ini nanti beliau yang kirim. Kayak gitu, selalu kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada yang gitu. Jadi hal kayak gitu akhirnya kan berpikir, oh ternyata gue ada fungsinya sedikit. Iya, awalnya tuh beliau tidak ngirim ke sana, tidak tahu kondisi di sana seperti apa. Akhirnya jadi tahu kan, dikirim. Jadi kadang kirim gue tinggal. Dalam jumlah besar. Terbesar itu Berapa? dia kirim 1.000? sekitar
nggak nyampe 1000 sih satu. Waktu terakhir di Merangin itu sekitar 72. 72 Al-Quran. 72 Al-Quran itu Satu untuk, satu musola. bukan, waktu itu gua ada madrasah, madrasah sama 2 musola. Jadi dibagi ke 3. Jadi ngirimnya juga emang gua nggak terlalu yang berlebihan, juga sayang kan. Maksudnya butuhnya berapa, tanya berapa, mereka ustadznya bilang segini, ya udah. Dibutuhinnya berapa? Betul. Sesuaikan aja. Kan kirim juga kalau misalnya nggak dipakai sayang juga kan. Benar. Itu sih. Jadi ya makasih juga buat para subscriber gitu yang support segala macam. Ngomong-ngomong, YouTube channel lo apa? Kalau ada yang mau support Ada di Samawe Adventure. sama Way Adventure ya. Kalau YouTube gue sih emang jarang banyak cerita horor sebetulnya. Perjalanan menuju gunung horor. Karena hal-hal yang kayak gitu malah nggak gue upload. Ngomong-ngomong horor, Nggak apa-apa, apakah itu lumrah kok untuk engagement. Iya. Biasanya emang suka yang horor. Cuman dari situ kan orang jadi tertarik untuk lihat konten yang lainnya. Iya. Nggak apa-apa, itu lumrah. Nggak, gue mau nanya, sebelum lu berangkat ke gunung ke tempat satunya lagi nih, lu ngasih tahu ke orang-orang nggak sih, gue akan kesini nih, jadi mungkin ada orang yang, oh ini kampung gue nih, gue mau nyumbang dong ke kampung gue. Ada. Pemberitahuannya di mana sih? Gue biasanya update di YouTube kan, YouTube di sama YouTube. Instagram. Oh, Itu sama lo Instagram. pesan perjalanan berikutnya ini sekian. Gue juga share detail target gunung gue mana aja, terus estimasi jadwal gue kan. Dan itu gue pas nyampe Sorolangun kalau nggak salah, gue ketemu namanya Bidadari lah. Wih. Bidadari itu orang baik. Hmm. Gue nggak kenal sama nih perempuan, Oh ya? cuman perempuan ini bisa nampung gue sama teman gue dan tinggal di rumah dia, istirahat. Oh, di rumah baik dia. banget ya. Bidadari. Walaupun gue nggak kenal, di saat itu memang gue butuh banget tempat istirahat. Di tengah hutan sawit, ya ada orang itu, namanya Mia. Mia? Iya. Tapi beneran orang bukan? Orang, orang bro. Jadi, emang terakhir ketemu Mia. jadi, Aduh. jadi gue pun tahu akhirnya. Ternyata si Mia itu tahu juga tentang Samawe. Oh, Nonton. ternyata Enggak, dia jadi di grup pendakian subscriber. di Sumatera itu banyak yang nge-share. Ada namanya YouTube konten creator namanya Samawe Adventure, dia bakal keliling ekspedisi di Sumatera, gunungnya ini disebutin gunungnya, jadwal gunungnya ini. Itu di-share di grup-grup pendakian di sana. Oh, Jadi alhamdulillah banyak yang ngebantu. baik yang support ya. Termasuk anak motor ya. Anak motor. Anak motor N-Max sama X-Max itu gua sadis. Pokoknya keren banget. Baik-baik ya. Sumpah. Gue bahkan yang mungkin terbilang kalau masuk kota nggak ngeluarin biaya makan, nggak ngeluarin biaya nginep. Masya Allah. Kalau udah masuk kota tuh. Anak motor pasti. Jadi begitu masuk ke satu daerah dijemput sama mereka. Gila. Bawa tempat istirahat ya. Anak motor ya. Itu bantuan Allah tahu. Iya. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua itu anak motor Jadi, dan orang yang bantu permudah. Mas Maul. Ya, alhamdulillah termudah sih. Iya, rezeki banget ya. Lo mau nggak gitu gak? Hah? Kayak lo mau ke apa namanya Jambi deh apa deh gitu. Encok gitu kayak. Mau banget gua. Lu mau nggak tidur di pekarangan toko mana Nggak, gitu? gua nggak, itu bukan menjadi sebuah halangan. untuk Apa? membaca Untuk 30 juz. Iya, baca 30 juz. Kalau gua punya nazar seperti itu ya, Hmm, nggak ada halangan dan rintangan deh. betul. Pokoknya kayak keras sakti menuju barat, walaupun dihalau siluman. Lo ada nazar gak? Belum sih. Belum ada sampai sekarang. Lo ada nazar nggak? Ada sih. Apa? Boleh tahu nggak? Apa ya? Emang lu ada nazar? Oh. Ada nazar nggak? Nazar yang itu bukan sih? Ada. Yang udah dicerain sama itu bukan? Mati lampu. Mati lampu. Oh. Matiin dong lampunya. Mati lampu. Oh lagunya mati lampu. Ada alatnya, itu loh. Ada nazar nggak? Dengar-dengar Musdalifah sekarang lagi berantem sama. Mia. Hah? Nazarnya nyari Nazar. Mia. Ini yang mau ngikung ya? Nazar tuh Ada apa ya? Ada. Ada. Tapi nggak mau gitu. Belum Tambahan, belum band ya? belum enggak. Oh enggak. Oke, kita skip saya itu. Mas saya mau nanya lagi. Ah, Kira-kira dari lo yang sekarang udah 15 juz ya? 15. Dari 15 juz itu kendala apa sih yang terberat, atau di gunung mana yang terberat, atau ada kendala-kendala dari dunia mistis? Ketika lo baca nih, Ini buat engagement nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kalian pada nonton. Seneng nih. Ar-Rahmanirrahim. Terus tiba-tiba tiba-tiba ada yang nyautin Ar-Rahmanirrahim. Gitu. Atau nyautin lo ngaji. Aku neng kini gitu. Ojo melo-melo gitu. Iya. Atau diketawain kuntilanak, apalagi baca gitu.
Kalau gunung sih relatif pasti ada ya, cuman nggak terlalu berlebihan sih, maksudnya ya biasalah Sewajar ya, ya? sewajarnya Normal. aja banyak. Cuman kalau misalkan Jawa kan nggak terlalu inilah, gangguan gunung juga rame gitu kan, terus perjalanan juga full gitu kan, mobil mana-mana. Gue ngomongin Sumatera deh, ngomongin Sumatera tuh resikonya begal, ya keamanan secara fisik gitu kan, begal, gunungnya juga sepi. Iya sih. Iya, sepi banget. Bahkan ada di salah satu gunung yang gue nggak boleh naik karena gue sendiri kan. Nggak boleh naik bang karena sendiri, jadi harus cari teman minimal 3 orang. Gunung apa nih? Gua boleh tahu. Itu Masurai. Apa? Masurai. Masurai. Iya, dia gunung tertinggi di nomor 2 tertinggi di provinsi Jambi setelah Kerinci. Gitu. Dia adanya di Jangkar, Merangin. Masurai. Di Merangin. Itu nggak boleh naik sendiri. Nggak boleh naik sendiri. Karena Jadi waktu gue izin telepon ke sana, gue ngasih tahu bahwa gue pengen naik ke sana hari ini. Mas sama siapa? Dari mana? Gue dari Bekasi. Gue lagi ada nazar ekspedisi gini-gini. Berapa orang mas? Tanya timnya. Sendiri. Aduh nggak boleh mas sendiri. Wah kenapa nggak boleh sendiri? Iya soalnya baru 2 hari yang lalu habis dimakan harimau. Gitu. ada orang makan harimau. Iya. Jadi iya kayak gitu-gitu. Iya. Makin takut ya. yang ditakutin di Sumatera tuh gitu. Ya emang banyak harimau sih. Iya. Sumatera Jadi masih di jalan yang begal, di gunung ya harimau. Jadi yang kalau di bicara rumah. mistis, ya ada sih rasa takut segala macam mistis. Cuman lebih takut. Lebih takut binatang buas itu. Karena secara real nyatanya gitu Iya, iya. kan, yang bisa Benar, mengganggu benar, kita benar. secara fisik kan mereka Secara real. gitu kan. Kalau makhluk halus kan enggak lah. Gitu. Paling nakut-nakutin doang kan gitu. Cuma kalau ganggu secara fisik kan Harimau jadi ya, harimau dan begal lah ya. Iya, kayak gitu. Berarti kendala paling berat itu Iya, itu. harimau, begal, Keamanan di jalan. keamanan. Iya, begal sih. Sampai masuk Sumatera Selatan lewat sebelum masuk Jambi tuh ribet. Ya memang lintas Sumatera emang ada. Gitu ya. Kalau Jawa malah aman nih. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah ya masih gitu ya. Berarti keturunannya ya. Kenapa sih gitu? Kenapa gitu? Gua dari dulu dari dulu. nggak Dari tahu dulu sih. masih sering lewat situ. Nah, apa sih tanda-tandanya kalau ada harimau di sebuah hutan itu? Apakah ada bekas apanya, bekas cakar-cakaran? Kita bisa ngeliat dari mananya? Iya, kalau Tanda-tanda ada harimaunya? selama pendakian Atau ada cuman- pelangnya? Harus ada harimau. cuman satu sih yang dari plang, jejak, kotoran jelas gitu. Dan banyak. Itu satu gunung Leuser. Di Aceh itu kalau kita naik gunung di daerah sini kan Jawa paling tulisannya dilarang buang sampah Iya. sembarangan gitu kan, atau dilarang camp di sini. Cuma kalau Leuser tuh lebih banyak informasi tentang harimau. Kalau di mana? Gunung Leuser, Gunung maksudnya di Aceh di Kayu Luas. Jadi informasi tentang harimau segala macem gitu kan. Bahkan jejak-jejak harimaunya pun banyak, kotoran-kotoran harimau itu pun banyak. Lo sendiri pernah ngeliat langsung jejak gitu? Jejak si Unyil, lihat, gitu. kotorannya lihat, jelas. Cuman kalau secara fisik alhamdulillah nggak dilihatin. Secara fisik harimaunya Oh, nggak nggak. pernah. Tapi kotorannya jelas, bahkan gue kontenin segala macam, gue videoin. Oh, iya? Bahkan gue korek-korek itu masih ada kuku Ada cacingnya nggak? kuku kijang, Oh. kuku Oh, kuku abis rusa, dimakanin. habis makan rusa, gitu. Kuku kijang kayak apa ya? rusa lah, rusa. Oh, rusa. Coba lu gini. Nah itu. Kuku hijau kayak apa nanya. Lo tau dari mana itu kijang? Karena tiada dua. Siapa tahu tuh kambing. Siapa Nggak tuh ya? menjangan. Siapa tuh menjangan. Ah ya, menjangan siapa tahu. Iya kan habitat di situ. Habitat di situ. Habitat di situnya apa gitu. Biasanya per areanya habitatnya apa. Dan kira-kira nih, misalnya lu atau orang yang mau naik gunung tiba-tiba ketemu harimau langsung, itu apa yang lu lakuin? Katanya, Teriak katanya nggak? nggak boleh lari ya? Harus dilihat gitu. Tunggu apa? Oh mikirnya. Ngeliatin. Nggak boleh lari. Duluan siapa yang ngauk aja. Gua nggak mau so tahu karena nggak pernah tahu Oh, kan. gitu. Kan, nggak pernah Katanya tahu. sih gitu. Katanya sih. Ya. Serius. Jadi kalau misalkan ini Nah. harus jongkok. Jongkok. Lihat Itu kan dikejar anjing jongkok. Ambil batu ya? Ambil batu. Pura-pura lu mau nyerang dia. Pura-pura gitu ya? Tapi dia juga bakal nyerang. Itu lo anjing. Dan itu resikonya juga baru gitu dia nyerang gitu. Gue pernah lihat di YouTube, jadi dia ketemu sama harimau. Gue herannya kenapa yang kameramen nggak bantu. Gue lihat, terus harimaunya kan datang gitu, jadi jongkok gitu, kayak mau ngambil sesuatu sambil maju-majuin. Harimaunya tetap juga maju. Tapi pas udah mulai deket harimaunya takut, serius. Jadi kayak dia mundur gitu, kayak kita aungin bareng.
Oh. Kayaknya- Au. Dia tetap mendekat. Lu jadi jalan mundur, dia tetap mendekat. Dia bakal jalan-jalan gitu mendekat. Sampai akhirnya lu lempar sesuatu dia cabut. Ya. Masa iya sih? Ada Konten YouTube doang kayak job coba cek. konten. Coba cek. Enggak ada teori kayak gitu. Ada videonya. Kalau bicara teori ya, teori sih biasanya kalau ketemu harimau kayak gitu memang nggak boleh ngadep ke belakang. Nah, karena ini Nggak boleh maksanya. ngadep belakang. Apa Ya sih kan namanya? dia ngincar ini Untuk ya? tuh. Ngincar. Oh, dia ngincar ini ya? Iya. Ngincar ini. Bahkan kan Oh. ada beberapa mungkin ya di YouTube juga ada. Dia biasanya kalau misalkan masuk menjaga hutan segala macam bisa pakai topeng manusia juga. Bagian belakang. Kayak diri tahu gitu loh. Saya gini-gini. Sampai joget-joget gitu ya. Enggak juga Iya. sih. Enggak juga. Gua nggak ngerti juga sih caranya kayak gimana. Cuman Yang pernah lu denger deh, iya kayak gitu. itu. Iya. Jangan terlalu banyak mengeluarkan gerakan yang apa sih tiba-tiba mendadak. Oh. Jadi Oh, iya, benar. terkesannya dia merasa terancam. Masih Iya, terancam. geraknya pelan slow mo. Slow mo. Lebih baik diam lah mungkin. Oh, baik diam. Karena lo lari juga nggak mungkin menang lawan dia Iya. gitu. Pokoknya jangan ngebelakangin sih, setahu gue sih. Mundur hal yang tepat. Kalau mau mundur, jalan mundur. Oh, mundur. Terus belakang jurang mas. Moonwalk lu set Michael Jackson. Tapi gimana kalau yang naik gunung itu ketemu harimau, tapi suaranya habis kayak gua. Udah gitu gua encok. Iya bagus, mangsa. Gimana itu? Kayaknya empuk banget nih. Berarti lu membantu untuk rantai makanan rantai dari makanan Tuhan harimau. Yang Maha Esa. Mas gue mau nanya deh. Jenjang waktu perjalanan tuh kayak dari Sumatera nih, kan lu habisin Sumatera tuh. Itu benar yang langsung jalan apa lu sempat pulang dulu nggak sih? Enggak, gue langsung jalan. Gue Sumatera tuh 92 hari. 92 hari di Sumatera. Nah, Oh, Lama ya 92 hari. 92 hari. Bisa 3 film. 90 hari. 90 Di dua hari. film. 3 bulan. Jadi benar 3 bulan tuh lu nggak pulang tuh ya? nggak boleh. Terus di situ sampai mentok ke Aceh. Sampai ke Sabang gue nyampe ke titik 0. Oh, emang Sabang. nggak dicariin? Dan iya, selama 90 hari itu lo meninggalkan anak dan keluarga lo, istri lo. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Oh, enggak ada. Nah, gitu ya? Dia kan Ah, gitu. dia misinya untuk menyebarkan agama. Iya, iya. Bagus misinya, bagus untuk menyebarkan agama. Akhirnya istri pun ikut support ya. Ikut support pasti. Istri pun ikut support dan anak-anak juga Alhamdulillah. mendoakan dari rumah. Betul. Tentu. Berat sih tapi. Iya, Berat juga sih. Nah, untuk kedepannya nih dari 15, lo kan ada 15 lagi nih. Tapi sebelum gue pengen ya, dari 15 gunung yang sudah pernah lo daki dan lo bacain Al-Quran, 15 juz itu, di mana gunung mana yang paling berkesan dari 15? Berarti 15 gunung kan? Iya 15. Oke, gunung mana yang paling berkesan selama 15 gunung ini? Aduh, banyak. Waduh, Yang paling lu suka banget nih gunung ini nih. suka banget Masura ya. Orang baik itu ya? Iya. Dia dari itu bukan? Ada video dari itu. Ya bukan. ini Ya ya. sebelum nggak jauh nyampe. Yang gue bilang gue nggak boleh naik gunung sendiri. Gitu. Nggak tahu itu gunung. Belum terjamah mungkin? Iya sudah banyak yang naik juga. Cuman memang nggak begitu banyak kayak di gunung-gunung Jawa lah ya. Bahkan terakhir gue kesana itu 2 minggu belum ada yang naik lah. Saat itu gue naik sama temen gue berdua tuh si Angga sama Pras itu. Gue orang pertama setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu kosong nggak ada yang naik. Jalur agak susah dan dari mulai start sampai ujung itu begini jalur. Apa? Jalurnya nggak ada ampun lah pokoknya. Terjang gitu. Nanjak gini? Iya, nggak ada ampun. Lu gimana Bahkan itu? ada nama jalur treknya tuh namanya apa namanya? Tanjakan Lemari, nama istilahnya. Tanjakan Jadi Lemari. bentuknya gini, Bu. Berarti pakai tali gitu. Iya. Dan nggak ada tali tadi. Pakai akar Terus? batu, akar batu. Berarti bener-bener ini dong. Iya. Lem banget tuh. Kalau Landing. kalau jatuh gimana? Jatuh? Ke bawah. Ya jatuh ke bawah, sakit paling. Tapi ada kalau misalnya ada yang hilang pasti ada yang infoin kan. Iya, kalau ada yang hilang kan ketahuannya paling kalau misalkan di satu tim, ya paling teman timnya. Oh, Udah banyak korban di sana. Setahu gue sih belum sih, belum ada korban? belum ada yang hilang. Mau ke sana nggak boleh? Nggak ada. Silakan. Keren tapi benar. Lu nyari korban ya? Yang lo bilang keren tuh apa? Apa pemandangannya bagus? Pemandangan satu bagus dan itu gunung kaldera, danau yang terbentuk dari kaldera. Kaldera apa sih? Sorry. Jadi letusan. Gunung. Jadi Kawah. kawah. Kayak ini loh, yang kayak Danau akhirnya Toba jadi gitu ya? danau. Oh, Jadi danau itu. Jadi ada 2, danau kembar deh. 11. danau kembar. Dakem. Dabar. Danbar. Ada 2 danaunya. Itu kalau gue bilang sih kalau misalnya danau kembar yang
dari kaldera bentukannya yang vulkanik itu yang tertinggi itu. Dan sepanjang jalan itu lumut hijau kelihatannya basah, cuman gue pegang kering gitu. Cuman warnanya warna basah. Berkilau gitu ya. Tapi dipegang kering. Dan bahkan ada satu obstacle gitu. Jadi kayak model kalau di sini sebutannya jembatan Siratul Mustaqim atau apa. Jadi gue jalan di atas tanah gambut. Gue tuh nggak sadar itu jalan malam. Nah pas gue tahu tuh setelah 2 hari lagi, 3 harinya gue pulang, kelihatan. Jadi gue tuh jalan ini pohon-pohon. Jadi akar pohon ini sama akar pohon ini nyambung, bawahnya jurang. Jadi ternyata gue kemarin tuh jalan di atas akar, Wah bawahnya gila jurang. banget lo Mas. Anjrit. Aduh. Dan lu mau itu nggak kelihatan sama sekali? Nggak tahu gue. Masa Taunya iya? gambut aja, embut-embut jalannya lembek-lembek kayak gitu kan. Embut ya. Jangan traveling Embut loh. suaranya. Nah, gue taunya setelah 3 hari pas gue turun, ternyata bawahnya jurang. Jurang. Dia cuma disambungin sama akar pohon yang seberang jurang sana sama pohon sini. Berarti masih diselamatkan. Wow, itu lu sendirian Mas enggak? Itu bertiga gue. Dapat dari mana? Dan bertiga itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu gue. Nggak, jadi kalian tuh bertiga benar pertama kali ke gunung itu. Iya. Pertama kali. Itu ya bahaya kalau kita nggak tahu medannya. Yes. Itu udah ada rutenya atau lu nyari rute sendiri, bikin jalan sendiri? Ada tracknya ada. Oh, ada tracknya? Ada tracknya. Tadi gue dengar lo ngomong bekas vulkanik kan. Emang itu masih aktif? Iya. Jadi kalau bilang masih aktif sekarang. Itu namanya Masure. Jadi ini agak bicara sejarah sedikit. Sejarahnya. Ini sejarah dari orang lokal. Sejarah dari orang lokal. Jadi Masure. Masure itu emas yang terurai. Oh, Jadi kalau lu sekarang emas yang suka nonton YouTube atau baca literasi apapun, di daerah Jangkat atau Merangin itu banyak kayak tambang-tambang emas Tambang emas. ilegal segala macam. Nah itu konon ceritanya adalah letusan dari gunung tersebut mental gitu kan, dan akhirnya terpecah kemana-mana. Nah itu banyak ya Emas. mineral dan emasnya. Benar-benar. Informasi di sana. Kenapa namanya juga Masure? Mas Surai. Emas yang terurai. Mas Surai. Singkatan, Cuk. Dan gunungnya keren. Terurai. Mas Burai. Sumpah, gunungnya keren. Gunung Mas Surai. Tapi tinggi nggak sih itu? Lumayan tinggi, 3.000-an juga. Itu tertinggi nomor 2 di provinsi Di Jambi. bawah. Oh yang tadi bukan. Jambi. Oh di Provinsi bawah- Jambi. Di provinsi Jambi. Oh gua kira di Sumatera. Di atas permukaan laut. Iya pasti. Kalau di bawah kurang Di bawah tahu. permukaan. Oke Di bawah Mas Awe, permukaan tadi nggak kan tahu. kalau tadi itu adalah gunung yang bikin lo berkesan, yang udah lo tanjaki, lo daki gitu loh. Nah untuk di 15 gunung di depan yang belum lo daki, mana sih yang bikin lo excited?